Apalin Iya. bagiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pengenalan customer service. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Ibrahim Nabila Aziz. Yang kedua ada saya, Muhammad Dia. Yang ketiga ada Tiara Kristina. Yang keempat ada Raffi Firas. Yang kelima ada Atika Mahdia. Dan terakhir ada Nazulia. Next. Pengertian customer service. Customer service adalah suatu bagian dari unit organisasi atau bank yang berada di bagian front office, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk bank. Penilaian dari nasabah akan bergantung terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank melalui customer service. Di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang customer service harus mengatasi seluk-beluk berbagai produk dan layanan yang ada di bank. Next. Tugas customer service. Yang pertama, memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada nasabah seputar produk yang berkaitan dengan bank. Sebaik dan sedetail mungkin sesuai dengan kebutuhan nasabah. 2. Menerima, melayani, dan mengatasi keluhan atau ketidakpuasan yang disampaikan oleh nasabah. 3. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah. 4. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilet giro serta surat kuasa. 5. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah. 6. Mengadministrasikan buku cek, bilet giro, dan buku tabungan. Dan 7. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Next. Selanjutnya ada wewenang customer service. Yang pertama, menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, dan perjanjian-perjanjian. Yang kedua, melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bila mana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Yang ketiga, melakukan verifikasi tanda tangan customer. Yang keempat, melakukan penolakan permintaan buku bilet giro dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan. Dan yang kelima, melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur internal bank. Berikut adalah fungsi dari customer service. Yang pertama itu ada frontliner officer. Customer service terletak di bagian depan suatu bank. Maka dapat dikatakan seorang customer service merupakan orang pertama yang bertemu dengan nasabah. Yang kedua itu liaison officer. Customer service merupakan perantara antara bank dengan nasabah. Maka seorang customer service harus selalu siap jika bertemu, berhadapan, ataupun dihubungi oleh nasabah. Yang ketiga itu information center. Seorang customer service harus memiliki wawasan yang luas, memahami industri perbankan, keuangan dan ekonomi, dan hafal produk bank yang dimiliki. Jika nasabah datang bertanya, maka customer service dapat memberikan jawaban dan pemahaman yang mumpuni. Lalu yang keempat itu seorang customer service juga menjual produk bank yang ada seperti berbagai jenis tabungan, kredit, deposito, dan sebagainya. Serta mengetahui keluhan dan keberatan dari seorang nasabah. Yang kelima itu service, sesuai dengan namanya customer service, menerima dan menyambut nasabah dengan baik dan membantu memenuhi kebutuhan nasabah hingga selesai. Yang keenam itu advisor, memiliki pikiran terbuka dan wawasan yang luas di dunia keuangan dan perbankan. Sesuai namanya, agar customer service itu bisa memberikan saran yang baik kepada nasabah. Yang ketujuh itu maintenance customer, bisa membina dan membimbing nasabah yang baru. Yang kedelapan itu handling complaint. Seorang customer service merupakan orang pertama yang dihubungi dikala nasabah mendapatkan kendala.
seorang customer service diharapkan mampu menangani keluhan dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Selanjutnya ada standar layanan perbankan. Standar terdiri dari standar penampilan petugas perbankan. Standar penampilan dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank, sehingga nasabah dapat terlayani dengan baik dan membuat nasabah puas dengan standar layanan. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan ruang kerja. Standar kebersihan dan kerapihan ruang kerja dapat mendukung kenyamanan dalam memberikan layanan dan ruang kerja yang bersih, rapi, dan nyaman. Memberikan efek kepuasan serta kenyamanan bagi nasabah. Yang ketiga, standar penanganan keluhan nasabah. Penanganan keluhan harus serius, cepat, dan tuntas. 3, pengetahuan mengenai produk dan jasa perbankan. Produk dan jasa perbankan yang disediakan sesuai di mana pegawai bank bekerja. Harus dikuasai secara penuh sesuai dengan job desk dan fungsi jabatan yang diemban. Pengetahuan produk dan jasa perbankan sangat penting karena untuk membantu mengenalkan kepada nasabah sehingga dapat memberikan servis excellent yang baik dan tepat sasaran. Yang keempat, standar berkomunikasi dengan nasabah. Komunikasi yang baik kepada nasabah dapat membangun kesan positif dari nasabah terhadap bank. Salah satu aspek yang harus dikomunikasikan dengan nasabah adalah aspek perlindungan terkait dengan transparansi informasi produk bank. Customer Service Qualification. Yang pertama, ada kehandalan. Kemampuan seorang customer service untuk memahami produk knowledge dan menyampaikannya kepada nasabah secara detail, akurat, dan menarik, sehingga nasabah menjadi tertarik. Jika seorang customer service memiliki wawasan yang luas dan attitude yang baik, serta memiliki cara pendekatan yang tepat, maka nasabah akan merasa nyaman, sehingga akan mudah terpikat dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada jaminan. Kemampuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah, baik pelayanan, data privasi nasabah, maintenance, good material, dan after selling. Seorang customer service harus mampu mengendalikan diri dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Data-data penting yang diberikan nasabah harus dijaga dengan baik dan jangan sampai bocor. Yang ketiga, ada empati. Membangun hubungan dengan pelanggan, tidak hanya simpati, namun benar-benar dengan ketulusan dan memberikan rasa nyaman kepada nasabah, sehingga pelayanan yang diberikan dapat menciptakan perasaan satu sama lain, seperti tampilkan sikap seolah-olah kita memposisikan sebagai pelanggan. Yang kedua, menampilkan sikap yang tulus untuk memberi terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menjadi pendengar, pemuji, dan mencoba mengerti keinginan pelanggan. Yang keempat, ada daya tanggap atau responsif, cepat tanggap dalam memahami keluhan yang disampaikan nasabah, serta mampu memberikan solusi terbaik sehingga nasabah semakin yakin kepada bank terkait. Berikut adalah bagaimana penampilan customer service yang baik. Nah, secara fisik, seorang customer service itu yang pertama harus berpenampilan menarik. Karena customer service ini bertemu banyak orang sekaligus menjadi garda terdepan dalam pelayanan. Seorang customer service juga harus memperhatikan penampilannya, kerapihan, kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua adalah memiliki postur tubuh yang ideal. Tinggi dan berat badan seorang customer service juga harus diperhatikan. Memiliki postur tubuh yang ideal tentu menjadi hal yang penting, tidak terlalu gemuk dan tidak juga terlalu kurus. Selanjutnya adalah sehat secara jasmani dan rohani. Sebenarnya tidak hanya seorang customer service, pekerjaan lain pun pastinya akan menerapkan standar ini untuk merekrut pegawainya. Hal ini dikarenakan dalam proses pekerjaan kita harus tampil secara maksimal. Apalagi seorang customer service sangat mengandalkan tampilan fisik, seperti ketika berbicara dengan customer dan juga kesehatan jasmani yang diperlukan untuk menghadapi berbagai pertanyaan dan melakukan komplain dari nasabah. Selanjutnya, penampilan customer service yang kedua. Yang pertama, energik dan gesit. Selalu semangat dan gesit dalam memberikan pelayanan dan menghadapi nasabah, tidak mudah stres dan tidak lengah, atau bahkan sedikit pun membuat nasabah merasa terabaikan.
Dan yang kedua, memiliki rasa humor dan keinginan untuk maju. Bijaksana, tidak terlalu kaku. Sifat ini juga harus dimiliki seorang customer service agar nasabah merasa dekat dan perbincangan tidak terasa menegangkan. Yang ketiga, pandai dalam mengatur emosi. Tidak mudah stres dan siap mendengarkan berbagai keluhan dari nasabah, memberikan pelayanan, dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan nasabah hingga tuntas. Dan yang keempat, pandai dan berpikiran terbuka. Seorang customer service juga harus memiliki wawasan yang luas, disiplin, dan mau belajar, serta terbuka terdapat hal-hal baru. Dengan begitu, komunikasi dengan nasabah akan lebih lancar dan menyenangkan, apalagi dengan banyak nasabah dengan berbagai latar belakang. Next. Selanjutnya itu customer service to marketing. Yang pertama itu ada product knowledge atau memahami produk yang ditawarkan oleh bank. Nah, jadi seorang customer service itu harus paham betul tentang produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Yang kedua itu berkemampuan komunikasi interpersonal, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Jadi seorang customer service itu harus baik dalam berkomunikasi secara personal. Oke, yang ketiga itu memiliki orientasi nasabah, yaitu fokus pada nasabah potensial yang dimana memiliki jaringan atau komunitas yang luas. Yang keempat, mengenali dan mengidentifikasi seluk-beluk dan kebutuhan nasabah, serta mampu menjaga hubungan baik dengan nasabah, baik nasabah lama maupun nasabah baru, atasan, rekan kerja, dan bagian lain. Yang kelima, membuat target dan strategi nasabah, kegiatan promosi, event, berhadiah gitu ya, info, update, promosi produk, dan lain-lain. Serta memperhatikan respon konsumen untuk analisa dan evaluasi produk bank di masa yang akan datang. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.